Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Wakaf, dimanapun saja berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini, tentu di bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita akan ngobrol lagi ya seputar wakaf di era digital ya, inovasi wakaf di era digital. Tentu juga tidak menyurutkan ya para pejuang wakaf, para sobat wakaf dimanapun saja berada, pemirsa juga yang sudah subscribe menjadi pendengar ataupun juga penyimak podcast sejak dari dulu. Kali ini spesial karena di Ramadan kali ini kita tidak boleh ya semangatnya itu menurun. Justru karena Ramadan kita harus terus memaksimalkan dan semoga amaliah-amaliah yang sudah kita lakukan, sodako kita, kemudian juga tarawih kita, puasa kita, termasuk wakaf kita, mungkin nantinya bersama tamu kita di kesempatan hari ini, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, langsung saja Sobat Wakaf, kita akan ngobrol terkait tentang inovasi wakaf di era digital bersama tamu spesial kita. Pada kesempatan hari ini ada Pak Magna Novembriama Yusuf, beliau Branch Manager Syariah dari Bank Permata Cabang Surabaya, Panglima Sudirman. Yang langsung kita sapa. Assalamualaikum Pak Magna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya Mas atau Pak ini? Mas aja. Mas ya, masih sepantaran gitu. Iya kayaknya. Alhamdulillah, sehat Mas Magna di kesempatan Alhamdulillah. kali ini ya. Sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya, meskipun Ini jam-jamnya rawan, tetap semangat. Iya, jam-jam siang ini ya para sobat wakaf ya. Alhamdulillah baru pertama ke sini Pak Magna. Baru pertama kesini dan baru pertama podcast sih. Wah, alhamdulillah. Semoga nanti bisa berlanjut Mas Magna ya. Iya. Pada podcast-podcast berikutnya bersama sobat wakaf nih ya. Amin. Nah, biasanya kan kita itu ngobrol banyak seputar hal-hal yang produktif Mas Magna ya, di antaranya itu wakaf. Nah, kalau dikaitkan dalam konteks saat ini wakaf di era digital. Sebenarnya perkembangan wakaf dengan adanya digital itu seperti apa, Mas? Ya, kalau saya lihat tuh dari akarnya dulu kan ya Mas. Jadi ini kalau saya lihat tuh wakaf bisa jadi solusi sih sebenarnya. Solusi di mana mungkin ya di Indonesia mungkin ya khususnya gitu ya, sedang mengalami kontraksi ekonomi ya, kita bisa lihat ya. Kemarin juga data-data ekonomi juga menunjukkan adanya deflasi ya. Jadi kan deflasi ini kurang lebih tuh turunnya daya beli masyarakat gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu salah satu solusinya menurut saya sih bisa lewat wakaf sih Mas gitu. Nah, tergantung sekarang gimana caranya untuk sosialisasi, kasih knowledge sharing dengan orang banyak. Seperti apa sih wakaf itu gitu ya. Dan yang paling penting adalah medianya. Media sekarang kan kurang lebih banyak lewat digital ya, dibandingkan dengan manual gitu ya. Nah, kita coba gimana caranya kasih fleksibilitas nih untuk wakif agar bisa menyalurkan wakafnya. Seperti itu sih Mas. Banyak orang itu yang menyebutkan ketika berwakaf, mungkin bagi sebagian orang Mas Magna ya, kalau sodako kan memang sudah sering begitu ya, apalagi juga zakat, ada zakat fitrah atau juga zakat mal. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang itu yang masih mengira wakaf itu harus, duit itu harus banyak Mas Magna. Nah, benarkah seperti itu, perspektif yang seperti itu Mas? Sebenarnya gini, mungkin sebelumnya tahun 2020 ke bawah kali ya, mungkin itu belum diatur tuh sama BWI ya kalau nggak salah. Nah, mulai tahun 2020 ke atas udah mulai diatur kan ya, terkait dengan wakaf uang ya. Bahkan itu tuh menjadi lebih fleksibel. Mungkin sebelumnya kan kita berpikir bahwa wakaf itu harus berupa aset ya, berupa tanah atau bangunan gitu ya. Dari ahli waris juga bisa, gitu, atau ketika masih hidup juga bisa. Selain itu juga mungkin berupa barang. Jadi kan itu harus memiliki nilai yang cukup lumayan gitu ya untuk diwakafkan. Karena kan pasti harus dinilai kebermanfaatannya juga gitu ya. Nah, ternyata sekarang tuh udah diatur oleh Badan Wakaf Indonesia bahwa wakaf itu juga bisa berbentuk uang nih, ya nggak sih? Nah, wakaf uang ini juga nggak harus besar-besar amat gitu kan ya. Jadi bisa lebih fleksibel lah. Jadi wakaf itu bukan cuma untuk orang-orang yang kaya saja, bahkan kita pun juga bisa loh wakaf mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang gitu sih. Berarti kalau dulu trennya itu wakaf itu harus sebidang tanah
yang diperuntukkan untuk misalkan masjid, musola, kemudian pesantren, begitu ya. Artinya kalau misalkan sebuah tanah yang harus diwakafkan, apalagi kan di Surabaya biasanya kan mahal Mas ya, 1 meternya kan sudah jutaan, bahkan belasan juta. Itu kalau sekarang lebih mudah karena melalui uang begitu ya Mas maknanya. Iya, benar. Tapi ada juga yang masih ini Mas ya, sebenarnya itu wakaf melalui uang dengan wakaf uang itu beda nggak sih Mas? Ya, beda. Jadi memang ada dua jenis lah ya. Wakaf yang sama-sama di dalamnya ada unsur uangnya. Wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ya. Jadi kalau wakaf uang itu kurang lebih kita mengumpulkan uang, Nazir wakaf ini mengumpulkan uangnya. Nah setelah itu uang itu dikelola menjadi produktif. Nah, hasil kelolaan uangnya itu yang akan digunakan sebagai wakaf untuk kebermanfaatan kemaslahatan umat. Seperti itu. Nah, kalau wakaf menggunakan uang, beda lagi. Jadi kurang lebih tuh ada campaign misalnya, pengen bikin masjid bersumber dari dana wakaf. Nah, udah disetting goalsnya, masjid itu kurang lebih membutuhkan berapa dananya. Nah, di situ baru para wakif ini menyumbangkan wakafnya sampai dengan goals itu tercapai baru dibangun masjid. Jadi yang satu itu by project begitu Mas ya. Yang satu itu memang berarti uangnya itu nggak boleh berkurang sedikit pun. Ya benar, bahkan harusnya bertambah kan ya, semakin banyak yang berwakaf di situ. Dan apakah dibatasi Mas makna ketika kita wakaf melalui uang begitu, ataukah misalkan harus sekian juta, harus berapa puluh juta atau belasan juta begitu? Enggak, sama sekali enggak sih. Jadi itu benar-benar fleksibel, bahkan juga bisa berkesinambungan ya. Karena kan kalau secara logika ya, mungkin ya mungkin itu wallahu a'lam. Cuma berdasarkan apa yang saya baca sih, ketika kita infak dan sedekah ataupun zakat itu pahalanya sampai situ aja, gitu ya. Sampai kebermanfaatannya saja. Tapi kan kalau wakaf ini kan bergulung ya. Masya Allah. Iya, betul. Semasa atau selama kebermanfaatannya itu masih dipakai terus. Gitu. Betul. Jadi kan kalau misalkan Mas Mana tadi menjelaskan bahwa uang yang diwakafkan itu kan harus tetap bahkan itu harus bertumbuh, bergulung kan. Artinya kan memang ketika kita mewakafkan uang, andai kata ya orang itu meninggal, wakaf kan akan terus ada di situ. Masih terus ada. Lah manfaatnya itu yang disebarkan begitu. Salah satu amal yang dihitung ketika kita sudah meninggal kan itu ya. Masya Allah, betul menjadi amal-amal jariyah begitu. Amal jariyah, benar. Baik. Bermanfaatan untuk umat. Benar. Nah, ini kan Mas Makna ini dari branch manager syariah dari Bank Permata ya, cabang Panglima Sudirman Surabaya. Kalau ngobrolin wakaf, Mas, apakah ada contoh konkret produk-produk yang nanti bisa dinikmati oleh para sobat wakaf, Mas? Sebenarnya kalau dari produk kita ada juga. Kita sudah ada produk tabungan wakaf ya. Jadi tabungan wakaf itu sebagai media tuh untuk pengelolaan wakaf individu sih. Jadi kurang lebih bagi teman-teman atau nasabah-nasabah yang ingin membuka tabungan wakaf ini, nanti bisa menyalurkan wakafnya itu dihitung dari bagi hasilnya. Jadi kan memang tiap bulan nanti dapat bagi hasil, nah bagi hasilnya ini diwakafkan. Atau bisa juga mencapai target tertentu tuh minimal 1 juta, itu bisa diwakafkan juga. Gitu. Jadi yang pertama tabungan wakaf, minimumnya ada Mas, harus setor itu misalkan tiap bulan itu 200. Enggak sih, fleksibel aja. Semakin banyak semakin. Semakin banyak bagi hasilnya semakin banyak juga, berarti yang diwakafkan semakin banyak. Jadi kalau yang tabungan wakaf itu ketika para yang menabung tadi itu akan mewakafkan semuanya juga nggak masalah berarti? Nggak masalah, ya benar. Dan begitu sudah mencapai angkanya dan pengen diwakafkan, itu akan langsung mendapatkan sertifikat wakaf dari batasannya minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Jadi ini menjadi solusi Mas ya, mungkin dari sobat wakaf yang ingin menyisihkan uangnya yang diawali dengan namanya tabungan wakaf tadi ya. Nah, pertama mungkin bisa buka rekening dulu ya di Bank Permata, kemudian bilangnya langsung ingin produk tabungan wakaf berarti. Benar. Baik.
Selain itu juga kita juga ini ya sebagai bank penyalur dan penerima untuk sukuk wakaf. Oh, gimana itu? Jadi cashling wakaf ya. Cashling wakaf. Jadi memang sekarang itu sudah ada produk obligasi wakaf, Mas. Jadi namanya SWR, sukuk wakaf retail. Jadi memang itu dikelola oleh Bank Indonesia. Bahkan juga sudah bekerja sama dengan BWI ya. BWI juga meluncurkan produk obligasi wakaf. Terakhir itu tahun lalu ada SWR ya. Nah, dengan imbal hasil atau kuponnya itu kurang lebih 6,5 dengan jangka waktu 2 tahun. Jadi kurang lebih bagi nasabahnya Bank Permata ya, khususnya karena kita di Bank Permata itu bisa tuh beli sukuk wakaf. Nah, nanti si kuponnya itu akan kita kelola dan sebagai dana wakaf. Itu nanti kalau sudah sampai jatuh tempo, dananya akan kembali lagi ke nasabahnya. Gitu. Kalau yang awal tadi kan tabungan wakaf itu minimumnya nggak ada, semakin bagus maksimal semakin Kalau yang suku ini Mas, apakah ada dari batasan tertentu begitu? Ada minimal 1 juta. 1 juta. Ya. Dan bisa berlipat setiap orang atau? Bisa banget berlipat. Gitu. Misalkan nggak lama kok, cuma 2 tahun. 2 tahun misalkan begitu ya. Saya wakaf melalui Bank Permata Syariah, melalui suku tadi ya. Misalkan belinya itu berarti di awal langsung 2 juta. Ya, bisa. Tiap bulan berarti kan nggak beli Mas ya? Bukannya kan cuma pada saat... Cuma ada periode penawarannya saja. Biasanya kurang lebih ya 3 minggu, 4 minggu gitu ya. Nanti setelah itu ya di hold lah sampai 2 tahun, sampai masanya habis. Nanti dananya akan dikembalikan. Tapi memang si imbal hasilnya atau kuponnya ini akan dikelola sebagai dana wakaf. Iya. Jadi dananya kita misalkan 5 juta, 10 juta, 100 juta itu akan tetap kembali. Hasilnya tadi dari pengelolaan sukuk tadi itu diwakafkan. Benar sekali. Jadi tabungannya kembali 100%, pahalanya tapi tetap mengalir. Bahkan setelah sukuknya berakhir. Iya. Dan memang sudah dibuka ya Mas, Pak periode ini sudah close. Ya. Biasa tahun ini ada sih. Biasanya 1 tahun 1 kali sih. Gitu. Dan itu bisa dinikmati oleh muda-mudi ini bisa semua Mas ya? Sangat-sangat bisa. Kemarin aja, sekarang lagi ada ST itu banyak juga Gen Z yang ikutan. ST, SR. Karena kan memang minimal pembeliannya kan 1 juta aja. Itu kan investasi ya kurang lebih. Nah, investasinya jangan sama dunia aja nih. Bisa juga investasi untuk di akhirat. Wah, Masya Allah. Iya, karena kan dunia katanya sementara katanya. Iya, memang ya. Iya. Jadi itu tadi masih 2 ya, Mas. Ada yang pertama itu tabungan wakaf, kedua itu suku ya, CWLS. Wakaf, link suku. Ada lagi Mas produk yang lain? Sebenarnya kalau untuk yang retail kurang lebih itu, tapi kita juga di Bank Permata Syariah ini sangat mendukung sih, sangat mendukung untuk lembaga-lembaga atau yayasan las yang punya unit wakafnya ya, kurang lebih yang sebagai nazir wakaf. Nah kan kurang lebih sekarang itu eranya udah bergeser ke digitalnya. Orang-orang lebih khawatir nggak bawa handphone ketimbang nggak bawa dompet. Bener. Ya kalau Kak lupa handphonenya sampai balik tuh Mas. Iya benar, kalau ketinggalan dompet ya udah ya gitu ya. Iya betul. Nah kita juga pengen bersama-sama berkembang gitu ya dengan lembaga-lembaga las. Khususnya memang kita sekarang dengan wakaf ya. Berarti kan nazir wakaf. Kita coba buka link atau channel sebanyak-banyaknya nih untuk donatur, untuk wakif, agar bisa menyalurkan dananya dengan biaya yang minim juga. Gitu. Contohnya kalau misalkan kita kan berada di Gerakan Wakaf Indonesia, itu juga bisa nanti Mas ya kerjasama dengan Bank Permata nanti. Bisa banget. Jadi kan kurang lebih ketika ada donatur pengen berwakaf itu kan ya antara nih ya pilihannya kan mau pakai uang tunai ataupun nanti transfer gitu ya. Tapi kalau transfer nanti yang transfer ratusan ya nggak sih, konfirmasinya gimana? Kita punya virtual account namanya. Tuh, selain virtual account kita juga ada yang namanya edisi mini ATM. Itu khusus untuk las yang non profit itu gratis, nggak kena MDR. Gitu. Jadi ketika orangnya
bawa cash, ya Iya. oke, nanti kan terimanya cash ya nggak sih? Betul. Ketika orangnya ternyata nggak bawa dompet, sorry, nggak bawa uang cash, ada dompetnya kan, bisa digesek di mesin edisinya kita, dan itu gratis juga, all bank kita terima. Selain itu juga di edisinya itu ada QR, jadi orangnya nggak bawa uang, nggak bawa dompet, masih bawa handphone, bisa pakai QR juga. Jadi pilihannya banyak sih. Dan semua bisa mempermudah tuh ya. Ya, mempermudah banget. Dan mempermudah nazirnya juga. Siapa aja nih yang wakaf. Dan kita juga bisa support untuk ada sertifikat tadi, Mas. Jadi untuk yang berwakaf ya, kita insya Allah kita bisa provide untuk. Jadi bukan hanya seperti kayak lembaga sosial atau yayasan, tapi kayak pondok pesantren, kemudian di masjid-masjid bisa diakomodir untuk berwakaf, itu juga bisa melalui Bank Permata Syariah tadi. Sangat bisa. Jadi kan kalau orang tanpa sertifikat itu kayaknya nggak pegang sesuatu yang resmi begitu Mas. Jadi tapi kalau yang sertifikat tadi itu minimum 1 juta. Ya, baru kita bisa keluar. Kalau 10 juta berarti ya tapi berbeda-beda orang. Jadi satu-satu nanti bisa. Jadi kemudahan itu bisa sobat wakaf nanti bisa Anda nikmati, terutama mungkin yayasan ataupun juga lembaga-lembaga yang lainnya. Jika mungkin belum memiliki sesuatu sertifikat yang bisa dikeluarkan secara resmi, itu juga nanti bisa kerjasama dengan Bank Permata Syariah. Itu berarti yang cabang Halimah Sudirman. Tapi kurang lebih sih ya di Bank Permata seluruh Indonesia juga bisa. Kembali ke topik wakaf, Mas Magna, tinggal sedikit kalau kita kan para sobat wakaf ini kan biasanya rentang usianya masih 1 atau sebelum S1 gitu, 20 sampai 35 bahkan 40. Kalau Mas Magna kan di Permata Syariah ya, tren untuk anak muda berwakaf itu kira-kira naik apa enggak? Harusnya naik. Karena kan bisa dibilang Indonesia ini adalah top one negara dengan penduduk yang paling suka berdonasi tuh. Ya, kita tuh kurang lebih dibilang sangat-sangat peduli dengan harusnya hal-hal seperti itu tuh bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, optimis banget sih kedepannya Indonesia harus menjadi negara yang saling membantu lah. Apalagi biasanya peak seasonnya itu ketika Ramadan, Mas. Ya, karena ini katanya kuadratnya lebih banyak. Ya, Ramadan, kemudian di 10 Ramadan terakhir itu biasanya makin kenceng. Nah, ini mungkin masih sekarang di hari-hari yang ke-15 Ramadan ya, para sobat wakaf. Mumpung ini ya, masih ada kesempatan untuk berwakaf, bersedekah ataupun juga produk-produk yang lainnya yang bisa Anda nikmati bersama Bank Permata Syariah yang cabang Halimah Sudirman, nanti bisa langsung hadir ke sana. Kalau media sosial, apakah ada, Mas? Kalau media sosial kita memang terpusat di website, Instagram juga. Tapi memang tidak bercabang, itu nasional. Ya tinggal di searching saja Permata Bank Syariah. Atau misalnya memang langsung aja download mobile bankingnya Permata.mi dari di Play Store ataupun di Apple Store. Permata.mi ya. MI. Oh, my gitu ya. Oh iya. Ya, kalau mie mah nanti ini instan. Ini kayak mau buka ini. Jadi lapar ya. Baik, sobat wakaf, kita ngobrol tadi terkait tentang wakaf di era digital dan juga berbagai macam inovasinya. Jadi semakin kesini, semakin berkembang digital, itu bukan menjadi alasan para sobat wakaf untuk tidak bisa berwakaf, Mas ya. Kalau ada yang alasan tadi, dompetku ketinggalan nih, tapi masih ada handphone yang bisa. Kemudian juga apapun yang ketinggalan, tetap nanti ada solusinya ketika kita sudah punya niatan untuk bisa berwakaf. Nah, terakhir mungkin Mas Magna bisa disampaikan dan ajakan juga untuk berwakaf terkait inovasi wakaf di era digital bersama Bank Permata Syariah. Oke, balik lagi ya mungkin. Jadi wakaf ini bisa menjadi salah satu solusi tunjangan ekonomi atau misalnya transaksi ekonomi sekarang. Dan channel wakaf juga sebenarnya sudah banyak. Jadi ya tunggu apa lagi? Karena
dunia ya. Kita juga mungkin berinvestasi jangan di dunia aja, tapi berinvestasi juga di Dan salah satu investasinya bergabung bersama wakaf di Bank Permata Syariah. Ya. Terima kasih Mas Magna, sudah repot-repot kita repotin ya datang ke Gerakan Wakaf Indonesia. Jadi semoga nanti kita bisa sambung silaturahim juga ke sana Mas Magna, dan semoga nanti bisa podcastnya di beberapa sesi ya, terkait bukan hanya ngobrolin wakaf saja kan. Mungkin ada insight dari Mas Magna ataupun juga yang akan dibagikan kepada generasi milenial atau generasi Z juga boleh nanti Mas ya. Terima kasih Mas Magna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Wakaf, bersama kita membahas ya terkait tentang inovasi wakaf di era digital. Bersama beliau ada Mas Magna Nova Briyama Yusuf. Beliau branch manager syariah dari Bank Permata di cabangnya Panglima Sudirman. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan subscribe ya di channelnya YouTube Gerakan Wakaf Indonesia, ataupun juga follow Instagramnya di Gerakan Wakaf Indonesia. Ada banyak program dan juga banyak hadiah menarik ketika nanti Anda bisa berinteraksi dan juga bisa membagi ya channel-channel YouTube-nya kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Dan dirahmati, juga kita cukupkan podcast pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.